Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mai Rahmawati NIM 2391026, Anik Hakim NIM 2391028, Ifada Islamiyah NIM 2391147, dan Lailatul Azizah NIM 2391201. Kami kelompok 8 akan membahas tentang materi bimbingan belajar peserta didik di MIST dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fajar, MPDI. Yang pertama, pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah suatu bentuk kegiatan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang yang lebih memiliki kemampuan dalam banyak hal, untuk kemudian diberikan kepada orang lain, yang mana agar orang lain tersebut dapat menemukan pengetahuan baru yang belum dimiliki, serta nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan bimbingan belajar, yang pertama, agar siswa mengenal, memahami, menerima, menerapkan, mengarahkan, dan mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan program pengajaran. Yang kedua, mampu mengembangkan berbagai keterampilan belajar. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah belajar. Yang keempat, mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan yang kelima, memahami lingkungan belajar. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat bimbingan belajar. Bimbingan belajar berfungsi untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses belajar. Yang pertama ada pemahaman. Pemahaman ini mengupayakan potensi yang dimiliki peserta didik sehingga berkembang secara optimal dan mandiri dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua ada preventif. Preventif ini mengupayakan antisipasi sebagai pencegahan pada berbagai masalah-masalah yang dapat membahayakan dirinya, seperti mencegah tingkah laku yang tidak diharapkan. Yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan ini menciptakan suasana lingkungan besar yang kondusif, sistematis, dan berkesinambungan demi membantu kelancaran tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang keempat ada kuratif. Kuratif yaitu upaya pemberian bantuan penyembuhan pada peserta didik yang mengalami masalah yang menyangkut aspek belajar. Dalam sebuah jurnal bimbingan belajar menjelaskan bahwa manfaat adanya bimbingan belajar dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama ada manfaat bagi siswa, di mana tersedianya kondisi belajar yang nyaman dan kondusif yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuan potensinya. Terperhatikannya karakteristik pribadi siswa secara utuh yang akan menjadi dasar bagi yang bersangkutan untuk menempatkan dirinya pada posisi yang tepat. Siswa dapat mereduksi dan mengatasi kemungkinan terjadinya kesulitan belajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan belajar. Yang kedua ada manfaat bagi guru atau guru pembimbing, di mana guru membantu untuk lebih mampu menyesuaikan materi pembelajaran, bahkan program pembelajaran dengan keadaan siswa secara perorangan maupun kelompok, dan juga memudahkan guru pembimbing dalam memahami karakteristik siswanya sebagai dasar untuk membantu pengembangan potensi mereka, bahkan sampai pada posisi penentuan bantuan kepada mereka. Selanjutnya yaitu jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar di sekolah dapat dikelompokkan pada siswa yang mengalami. Yang pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan peserta didik yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua, ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan peserta didik yang mengalami bakat akademik cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan
dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan peserta didik yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai atau memerlukan pertimbangan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran khusus. Yang keempat, kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan peserta didik yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak malas. Yang selanjutnya, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi peserta didik yang kegiatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya, atau pasif. Yang terakhir, sering tidak sekolah, yaitu peserta didik yang sering tidak hadir atau sakit dalam jangka waktu panjang sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Poin selanjutnya adalah langkah-langkah bimbingan belajar. Langkah-langkah bimbingan belajar yang dapat dilakukan oleh para guru atau para pembimbing adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi tentang diri siswa. Yang kedua, pemberian informasi. Yang ketiga, penempatan. Yang keempat, identifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kelima, memperkirakan faktor penyebab kesulitan atau diagnosa. Yang keenam, memperkirakan cara pemecahan atau prognosis. Yang ketujuh, melakukan remedial, bantuan atau treatment. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Kesimpulan, bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan dari guru atau guru pembimbing kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan agar siswa terhindar dari dan atau dapat mengatasi kesulitan belajar yang mungkin dihadapinya, sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Dari penjelasan materi di atas, perlu adanya pengetahuan lebih luas dan pemahaman mendalam terhadap bimbingan belajar peserta didik di MI atau SD. Pengetahuan dan pemahaman tersebut yang akan mengiring kita terhadap suatu pernyataan benar atau salah. Dengan diharapkan para audiens mampu mengerti apa yang telah pemateri sampaikan. Terima kasih dan maaf apabila banyak kata-kata dari pemakalah yang salah baik disengaja ataupun tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.